Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi oke. wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa hadir menemani sahabat KF Akademi untuk berbincang singkat ini mengenai modul ajar. Ini bersama kita ini ada pakar yang pasti sudah sangat dikenal, tapi mohon izin saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Bu ya. Baik, baik. Oke. Nama saya Saifuddin Zuhri, saya ini guru di SMP Negeri 1 Batu Jajar, Bandung Barat. Mudah-mudahan bisa silaturahmi secara offline ya Bu ya dengan Ibu. Amin, Oh, amin. Ibu, karena ini sudah banyak yang mengenal Ibu, tapi mungkin ada beberapa yang ingin mengenal lebih lanjut dengan Ibu. Bisa Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Baik, saya akan perkenalkan Indah Harum Bunga Melati, Melati Indah dari Kalijati. Perkenalkan, nama saya Sugiyarti, semoga berkenan di dalam hati. Oke. Saya bekerja di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pengawas Oke. SMA di KCD 2. Oke, ini ciri khasnya pantunnya muncul lagi ya. Alhamdulillah ya, itu yang saya tunggu-tunggu, Bu. Oke, Ibu kita pengen berbincang-bincang tapi santai ya, Bu ya. Ya, siap. Ini tentang modul ajar ini, Bu ya. Ini modul ajar itu kalau bisa dibahasakan dalam bahasa yang sederhana itu apa ya, Bu ya? Oke, jadi yang namanya modul ajar, kalau bahasa kerennya itu adalah senjatanya guru ya. Jadi itu Oke. adalah seperangkat bahan ajar untuk bagaimana mentransformasikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Oke, oke. Seperti itu. Oke. Yang harus ada di dalam modul ajar atau komponen-komponennya itu apa saja ya, Bu ya? Nah, kita punya ada dua perbedaan. Ada komponen wajib, ada komponen lengkap. Nah, Oke. kalau yang namanya wajib berarti itu harus ada. Nah, itu hanya ada 3. Yang pertama adalah ada tujuan pembelajaran, yang Oke. kedua adalah langkah-langkah pembelajaran. Oke. Mungkin yang pertama ada pendahuluan, Oke. selanjutnya kegiatan inti dan penutup, dan yang terakhir adalah asesmen. Dan itu Oke. yang wajib, seperti Wajib. itu. Oke. Mm-mm. Mm-mm. Ibarat nasi goreng, Ah, ada paket biasa, ada paket spesial. spesial. Nah, yang tadi paket biasa. Oke, paket Jadi biasa. yang wajib ada. Oke. Nah, selanjutnya tadi ditanya paket spesialnya perlu atau tidak. Nah, paket Oke. spesialnya itu ada 3 komponen. Siap. Berarti ada komponen modul ajar. Nah, Hmm. selanjutnya ada komponen detail dari modul ajar itu Hmm. sendiri serta ada lampiran. Oke, Kalau oke. dulu kan namanya disebut dengan RPP ya, Oke, iya RPP betul. selembar. Kalau Oke. sekarang namanya RPP plus plus plus. Plus, plus, plus. Oke, siap. Halo? Seperti Oke, itu. siap, siap, siap. Halo, hai. Oke, 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 siap. Lanjut lagi Bu, tadi kalau saya sebetulnya tadi udah Ibu sambungkan tadi kalau lihat dari tujuan pembelajaran kemudian langkah-langkah ini hampir memang bentuk baru dari RPP ya Bu ya. Ya, Tadi ada jadi plus-plusnya. Oke. Kira-kira tadi selain plus-plusnya itu kalau bisa dijelaskan lebih lanjut daripada RPP yang KTSP apa Bu ya plus-plusnya tadi? plus-plusnya yang pertama Nah, ada komponen modul ajar. Nah, oke, untuk komponen komponen. modul ajar itu yang pertama adalah ada namanya fase capaian Hmm, pembelajaran. hmm, hmm, Nah, hmm. fase capaian pembelajaran ini diperoleh Betul. dari pemerintah. Oke, Artinya sudah baku udah baku, dan betul. tidak boleh diubah-ubah Tidak karena boleh ditambah, memang dikurang, tidak boleh. Oke, sudah memang dari pemerintah. oke. Dan untuk bisa membuat modul ajar ini, Ya. berarti seorang guru harus mampu menurunkan capaian pembelajaran itu Hmm, menjadi bahasa tujuan pembelajaran, hmm, hmm. selanjutnya jadi alur tujuan Alur, oke, pembelajaran, ya. seperti itu. Nah, di modul komponen modul ajar itu, yang pertama adalah memuat tadi capaian pembelajaran. Nah, di kurikulum 2013 sebelumnya itu tidak ada capaian pembelajaran. Betul, Yang betul. kita kenal ada namanya KI, KI, ya KD, betul. Hmm. seperti itu. Nah, di dalam komponen modul ajar, selain tadi ada capaian modul ajar, ada juga jumlah jam pelajarannya berapa. Seperti biasa ya, ada model belajar, ada tujuan pembelajaran yang tadi diperoleh dari capaian pembelajaran. Dan biasanya ada juga dari dimensi Pancasila.
Nah, kerennya di kurikulum Merdeka ini, modul ajarnya ada 2 macam. Ada modul ajar intra, yaitu pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh, serta yang kedua adalah modul P5, penguatan proyek profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sana ada pengetahuan prasyarat. Artinya ada pengetahuan yang harus dimiliki sebelum mencapai RPP yang akan kita tuju. Oke, ternyata betul ya kata Ibu tadi, plus-plusnya banyak sekali ya. Oke, mudah-mudahan betul-betul menjadikan siswa-siswa kita menjadi lebih ini ya Bu ya, lebih mampu untuk menghadapi tantangan di masa depan. Tadi sekilas sudah Ibu sampaikan alur pembuatan ini ya, alur pembuatan modul ini mulai dari capaian pembelajaran, kemudian ada alurnya, kemudian sampai ke modul pembelajaran. Nah, kira-kira untuk membuat modul ajar ini bagi guru ini, ada hal yang perlu diperhatikan tidak oleh guru dalam membuat modul ajar ini, Bu ya? Wah, itu sangat perlu diperhatikan. Ibarat guru itu adalah koki, selanjutnya sutradara. Ya, ya. Berarti kita harus lihat dulu. Yang pertama adalah bahan ajar. Bahan ajar ini cocok atau tidak dengan karakteristik sekolah. Misalnya bahan ajar ini atau nanti modul ajarnya sudah disiapkan nih oleh pemerintah. Tetapi contohnya di daerah pedesaan. Nah, sekolah kita misalnya di daerah pemukiman yang padat penduduk, berarti kan disesuaikan dengan karakteristiknya. Tidak mungkin bahasannya tentang ikan, tapi kita sesuaikan dengan taman yang ada di sekolah. Selanjutnya diharapkan pembelajaran bermakna. Bermakna ini artinya bahwa siswa itu paham, punya kompetensi, sehingga setelah selesai belajar, oh saya dapat ini loh maknanya, seperti itu. Dan biasanya ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik adalah pertanyaan yang menggugah rasa ingin tahu. Mungkin masih ingat dulu ya, kita ada soal HOTS, ada soal LOTS. Nah, itu kan ada apa namanya, yang pemicunya. Pemicunya artinya yang membuat perangsang itu bisa dengan wacana, dengan grafik, dengan video seperti itu. Seperti itu. Oke. Jadi tadi yang disebutkan oleh Ibu itu kita harus memperhatikan karakteristik sekolah, karakteristik dari siswa kita mungkin ya Bu ya. Jadi sebetulnya kita nggak bisa langsung copy paste ya Bu ya. Jadi itu dia, makanya kita harus mungkin ya. Boleh amati, tiru dan modifikasi. Betul ya. Kita mungkin belajar dari orang lain, nanti kita sedikit-sedikit modifikasi ini. Nah, kira-kira untuk susah tidak Bu ya untuk membuat sebuah modul ajar yang pas untuk sekolah kita, untuk murid kita gitu Bu ya? Oh, segala sesuatunya kita mulai dari perencanaan. Ketika kita gagal merencanakan, maka kita gagal merealisasikan. Jadi ibda binafsik, jadi dimulai dari diri sendiri, insya Allah mudah. Jadi kita harus merubah mindset dari guru-guru tersebut. Dan mungkin kalau ketika dicoba itu ada sesuatu yang yang tidak sejalan, mungkin kita bisa ada refleksi ya Bu ya, mungkin diperbaiki untuk modul berikutnya mungkin ya Bu ya. Nah, sekarang sangat boleh. Oke, sekarang pengen lihat contohnya seperti apa sih bentuk modul ajar itu, mungkin bisa Ibu share ini contoh modul ajar yang Ibu miliki ini Bu. Baik, nanti pada kesempatan kali ini nanti kita akan berikan contoh untuk SD, SMP, SMA, dan PAUD. Nah, ini salah satu contohnya. Saya izin share screen terlebih dahulu. Apakah terlihat? Belum. Sudah mulai, Bu. Nah, ini contohnya dalam bentuk PDF. Ini nanti contohnya modul ajar IPA. Di sini ada judulnya tentang menanam sayuran secara hidroponik. Nanti di sini ada gambar-gambar. Biasanya kan kalau ada gambar lebih enak ya. Nah, bedanya di sini ada tulisan fase. Nah, fase E itu khusus untuk kelas 10. Untuk fase F, kelas 11 dan kelas 12. Nah, nanti di sini tahap pencapaian siswa itu bukan lagi kelas, Pak, tetapi melalui fase. Fase A, kelas 1, kelas 2, fase B, kelas 3, kelas 4, fase C, kelas 5, kelas 6. Jadi untuk SD ada 6 level, tapi hanya terbagi menjadi 3 fase. Nah, kerennya untuk SMP hanya 1 fase, yaitu fase D. Nah, untuk fase E, berarti untuk kelas 10,
dan fase F kelas 11 dan kelas 12. Jadi kalau fase D untuk SMP khusus untuk kelas 7, 8, dan 9. Nah, di sini tadi capaian pembelajaran ini yang disampaikan bahwa ini sudah baku dari pemerintah, tidak boleh diganggu-gugat. Selanjutnya tujuan pembelajaran dari mana? Diturunkan dari capaian pembelajaran. Nah, di sini nanti kita masukkan ke profil pelajar Pancasila. Seperti itu, ada 6 dimensi nanti kita masukkan. Nah, ini dia tadi sarana prasarana. Berarti disesuaikan dengan kondisi karakteristik sekolah. Bagaimana kalau tidak bersarana prasarana dengan internet, berarti bisa disesuaikan. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Seperti biasa ada materi ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik yang tadi sudah disampaikan. Selanjutnya ada urutan kegiatan pembelajaran dari pendahuluan, selanjutnya kegiatan inti dan penutup. Jadi tidak ada yang namanya RPP selembar, lampirannya banyak. Iya, plus-plus. Nah, gitu. Karena kan plus-plus-plus seperti ini. Plus-plus. Seperti itu. Dan nanti kalau gurunya yang kreatif, kan kita sudah belajar nih tentang akun belajar ID. Jadi guru-guru boleh loh buat nanti dalam bentuk seperti ini. Apakah terlihat tampilannya? Sudah terlihat, Bu. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Ini tampilan di laptop. Jadi nanti kita klik tujuan, nanti dia akan langsung ke tujuan pembelajaran. Kalau ini contoh modul ajar, tapi masih kurikulum 2013. Selanjutnya halaman muka dibuka lagi. Nah, pas klik materi, nanti dia akan terhyperlink ke materi. Selanjutnya lebih keren lagi video. Jadi di sini siswa-siswi tidak perlu mencari mana ya videonya, tapi langsung sudah disediakan. Dan yang kerennya lagi di sini ada evaluasi. Evaluasi guru-guru keren itu. Ini contohnya pada saat saya masih mengajar biologi sebelum jadi pengawas, di sini ada asesmen, simpulan pelajaran biologi. Selanjutnya di sini tuliskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Kalau susah atau mudah, dia tinggal isi. Nah, waktu ini kan masih pandemi, jadi ada presensi kehadiran. Selanjutnya, di bawahnya lagi ada juga kolom pertanyaan. Dan yang kerennya, di bawahnya ada rekapitulasi. Jadi kita bisa lihat nih, siswa-siswi yang mengisi on time. Karena di sini tereka dalam jam, selanjutnya menit, dan detiknya. Jadi kalau yang lama mengisi, wah berarti dia teridentifikasi titik-titik nih melihat jawaban dari teman. Ini tampilannya kalau melalui akun belajar ID. Karena kan untuk belajar itu seperti ini. Oke. Melihat barangnya tadi modul ajar jadi sudah semakin tampak jelas ya. Modul ajar itu seperti apa. Tadi masih terasa agak pekat, sekarang mulai agak abu-abu. Mungkin nanti kalau sudah praktek membuatnya bisa lebih jernih lagi ya Bu ya, sudah jelas lagi tulisannya. Jadi Magiku Hibinio, jadi bukan hanya abu-abu, jadi indahnya berwarna. Dalam biologi namanya biodiversitas keanekaragaman hayati, dia menjadi lebih indah. Yang menarik tadi memang selama ini modul ajar itu yang saya tahu itu hanya print out hitam di atas putih saja ya Bu ya. Ternyata bisa dibuat dalam format yang berbeda, format digital. Itu sangat menarik sekali ya Bu ya. Iya, betul. Kalau lihat itu sepertinya memfasilitasi siswa yang bisa belajar cepat ya mungkin Bu ya. Dia bisa langsung mengerjakan tugas-tugasnya secara lebih cepat dibandingkan dengan yang lain. Nah, nanti tapi tadi yang Ibu jelaskan itu masih terasa apa ya? Masih terlalu cepat mungkin untuk bagi saya yang masih awam. Mungkin kita nanti akan ada semacam ini ya Bu ya. Pelatihan lebih lanjut ya Bu ya. Iya. Kalau misalkan untuk membuat modul ajar ini memang perlu perlu keahlian ya Bu ya, perlu dengan cara berlatih. Iya. Nah, kalau misalkan dalam membuat modul ajar yang sering ditemui kesulitan oleh guru-guru itu apa ya Bu ya? Kesulitan yang paling sering ditemukan oleh guru-guru. Oke, kesulitannya yang pertama bagaimana menurunkan capaian pembelajaran itu yang baku dari pemerintah menjadi tujuan pembelajaran. Nanti dari tujuan pembelajaran itu akan diturunkan menjadi alur tujuan pembelajaran. Sehingga akan ada skenario yang dulu pada saat kurikulum 2013 disebut dengan silabus. Nah, ketika itu sudah sangat detail, sudah bisa dibedakan, karena nanti di tujuan pembelajaran harus ada 2
komponen penting, Mm-mm. yaitu harus ada kompetensi dan Mm-mm. harus ada konten. Nah, Konten. kompetensi dan konten itu ada di capaian pembelajaran. Oh, Mana siap. yang kompetensi, mana yang pembelajaran, nanti kita bahas. Oke. Bikin penasaran aja Ibu nih ya. Tapi kalau lihat dibandingkan dengan KTSP ini tujuan pembelajaran ABCD-nya masih ada ya Bu ya? Atau memang Oh, untuk ABCD tadi, ada tadi kita sebut dengan paket wajib dan yang paket spesial. Yang paket siap. wajib pada tujuan pembelajaran di kurikulum 2013 kan ada ABCD, audience, behavior, Iya. condition, dan degree. Oke. Nah, kalau untuk di kurikulum Merdeka itu Ya. minimal 2, yaitu Oke. tadi ada konten, ada kompetensi. Kompetensi. Jadi karena lebih simpel, karena Mm-mm. dari kurikulum Merdeka itu maunya lebih efektif, Oke. efisien, serta kontekstual. Oke, menarik sekali ya. Nah, tadi kalau kita Ibu sebutkan kalau capaian pembelajaran memang sudah baku ya dari pemerintah. Ya, Nah, untuk tujuan pembelajaran boleh tidak kalau maaf, kalau guru-guru dalam satu rumpun ini saling berdiskusi mungkin di intern sekolahnya untuk membuat tujuan pembelajarannya bersama-sama guru kolegianya. Bagaimana Bu kira-kira? wah itu sangat penting sekali karena Oke. sekarang dalam abad 21 itu kan Mm-mm. yang diperlukan adalah collaboration, Oke. critical thinking, selanjutnya bagaimana communication. Nah, yang paling utama adalah collaboration. Dan Oke. ini sudah diaktualisasi oleh pemerintah dengan tambahan lagi yang namanya akun belajar ID. Mungkin Oke. pernah dengar Oh, ya. siap-siap ya. Nah, itu guru-guru ketika buat modulnya satu bisa di-share ke Mm-mm. sesama rumpun pelajaran, Mm-mm. misalnya Mm-mm. biologi, dan itu bisa dikerjakan di waktu yang sama di tempat yang berbeda. Artinya Mm-mm. secara online. Yang penting Ya. tadi karakteristiknya memiliki internet, sehingga kita bisa bekerja di mana saja, tetapi dalam waktu yang bersamaan. Atau ibu gurunya sakit, Oke. dia mengerjakannya besok, tapi itu kita bisa tahu dalam lembar kerja, ibu itu melakukan perbaikan di halaman berapa, di baris berapa akan ada tandanya, warna hijau, warna biru, warna merah. Waduh, itu keunggulan teknologi yang bisa dimanfaatkan ya Bu ya. Oke, Betul. betul. Menarik, tapi masih banyak yang ingin digali. Tapi mungkin kita perlu simpan ya Bu, supaya sahabat-sahabat KF ini bisa mempelajari lebih jauh. Nanti boleh gabung ini di dalam workshopnya ya Bu ya, dalam workshop mengenai pembuatan modul ajar ini. Nah, ada yang ingin disampaikan kepada Ibu tidak, saran kepada guru agar misalkan dalam membuat modul ajarnya ini bisa disebutkan cocok ya atau berhasil mungkin ya Bu, bagaimana Bu? Mungkin menambahkan sedikit dari yang barusan dijelaskan. Oke, untuk pembuatan modul ajar, yang penting adalah yang pertama, setiap guru itu mampu untuk menurunkan capaian pembelajaran secara Oke, baik dan benar untuk betul. menjadi landasan guru-guru membuat tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua, guru-guru harus tahu juga tentang profil pelajar Pancasila. Karena nanti ada dimensi pelajar Oke, Pancasila itu ada 6. Jadi nanti dimensi mana yang akan dimasukkan ke dalam siap. modul ajar. Oke. Selanjutnya yang ketiga, bahwa untuk modul ajar boleh hanya modul ajar dengan komponen wajib yang tadi ada tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Ketika punya komponen yang lengkap, kenapa tidak? Dan itu akan menjadi lebih bermakna dalam proses pembelajaran, sehingga menjadi lebih pembelajaran yang sempurna, seperti itu. Oke, aduh. Karena semuanya itu akan menjadi landasan, karena senjatanya guru itu adalah di modul ajar. Oke, oke, oke. Jadi tidak sabar ikut workshopnya nih Bu saya. Karena terus terang selama ini saya memang belum pernah mengikuti kegiatan mengenai kurikulum Merdeka ini. Mudah-mudahan teman-teman di sahabat KF Academy ini juga sama penasarannya dengan saya. Nanti kita bisa ikut-ikut mengikuti workshop dari KF Academy ini. Pelaksanaannya sekitar mungkin minggu depan ya Bu ya. Ya. Mengenai pembuatan modul ajar. Ibu terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kegiatan workshop kita minggu depan bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya.
Mudah-mudahan yang utamanya mungkin bisa memberikan ilmu sharing kepada guru-guru di seluruh Indonesia terkait dengan pembuatan modul ajar yang bisa menginspirasi siswa ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi nanti mungkin pada acara workshopnya. Oke. Baik, jadi Oke. closing statement dulu. Oke, silakan Jalan-jalan Bu. ke Kota Banjar, Aduh, saat asik. haus minum teh tarik. Mari Oke. ikut workshop modul Asik. ajar, semoga Oke. jadi guru yang menarik. Asik. Lalu ada Ferdian, ada Aura Kasih. Cukup Hah? sekian, terima kasih. Aduh, hebat sekali. Kalau urusan modul ajar mungkin saya bisa belajar, tapi urusan pantun mungkin saya harus banyak sekali belajar, Bu, kemana Ibu. Ibu sekali lagi terima kasih atas waktunya menjelaskan sedikit mengenai modul ajar. Mudah-mudahan di kegiatan workshop kan bisa dijelaskan lebih detail dan lebih banyak, sehingga benar-benar menginspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Terima Amin. kasih sahabat KF atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan ikut bergabung, ikut kegiatan workshop untuk mempelajari modul ajar. Sampai ketemu pada kegiatan workshop minggu depan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.